Sahabat Salam Kaverim semua, Brukim Habaim, selamat datang di dalam Parasat Rumah bersama saya Talmid Andre Widodo dari Ori Indonesia, Ori Singapura. Saya adalah seorang Talmid dari Sifat Sufu dan di dalam pembacaan Parasat Rumah ini kita akan berdiskusi sedikit tentang konsep miskan, ya, kemah suci, bait suci. Tetapi sebelum kita memulai materi Parasat Rumah, kita ucapkan dulu berkat sebelum kita belajar Torah. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav vetzipanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya diberkatilah engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan yang telah memerintahkan kami untuk memfokuskan diri kami dalam setiap perkataan di dalam Torah. Dalam nama Masiah Yeshua kita sama-sama katakan amin. Materi Parasat Rumah untuk hari ini saya akan berikan judul yaitu Hamiskan atau The Tabernacle atau kemah suci dalam bahasa Indonesianya. Materi Parasat Rumah diambil dari Sefer Shemot, Kitab Keluaran 25 ayat 1 sampai 28 19. Haftaranya dari Melachim Aleph 1 Raja-Raja 5 ayat 26. Kalau di LI ayat 12 sampai pasal 6 ayat 13, dan Brit Hadasnya dari Romim atau Roma 11 ayat 16 sampai 33. Kita mulai dari Parasat Mishpatim dulu ya. Minggu lalu di Parasat Mishpatim kita berbicara tentang Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah kursi pengadilan dan berbicara tentang hubungan horizontal relationship atau hubungan horizontal antara satu sama lainnya. Jadi Sanhedrin itu mengatur aturan-aturan atau hukum atau halakah yang berkaitan dengan horizontal relationship atau hubungan antara sesama manusia. Minggu ini di Parasat Rumah yang akan kita bicarakan adalah tentang vertical relationship atau hubungan kita dengan Hashem. Jadi kalau kita belajar Torah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Torah itu dimulai pertama kali harus dengan horizontal relationship. Torah itu harus dimulai dengan hubungan horizontal, hubungan antara sesama kita. Tidak dimulai dengan hubungan vertikal dulu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih penting menurut Torah, apakah hubungan horizontal atau hubungan vertikal? Yang lebih penting adalah hubungan horizontal. Ya, kita tidak akan bisa mempunyai hubungan vertikal dengan Hashem yang baik kalau hubungan horizontal dengan sesama kita itu tidak baik. Impossible, tidak mungkin. Itu sebabnya Yeshua di Perjanjian Baru mengatakan, jika kamu berdoa, tetapi kamu teringat bahwa kamu ada masalah dengan saudaramu, selesaikan dulu ya permasalahanmu dengan saudaramu itu, baru kamu bisa datang berdoa. Jadi hubungan horizontal itu lebih utama dibanding dari hubungan vertikal. Itu konsep atau prinsip atau fondasi di dalam Torah yang mesti Kaverim pahami semua. Nah, Parasat Rumah, ya, karena minggu lalu kita sudah belajar Parasat Mishpatim, yaitu tentang hubungan horizontal. Parasat Rumah ini adalah berbicara tentang hubungan vertikal, bagaimana kita berhubungan dengan Hashem. Nah, di dalam Parasat Rumah, di sini ada instruksi detail bagaimana membangun Hamiskan atau tabernakel atau kemah suci di padang gurun. Apa sih, what is Hamiskan? Apa sih Hamiskan itu? Apa sih tabernakel itu? Kata Hamiskan itu berasal dari kata miskan ya. Tabernakel itu berasal dari kata kerja yaitu sahan, yang artinya adalah tinggal, berdiam. Itu
Itu sebabnya kata ini berkaitan kata miskan ini berkaitan dengan kata Shekhina, ya, atau divine presence atau Roh Kudus. Jadi kata miskan atau tabernakel itu berasal dari kata kerja sakhan, ya artinya adalah tinggal, to dwell. Itu sebabnya berkaitan juga dengan kata Shekhina atau divine presence. Sesuai Talmud Babilonia, Traktat Sefahim 118b, di situ dikatakan bahwa Hamiskan ini berfungsi sebagai mobile temple, atau tempat kudus yang bisa berpindah-pindah, mobile, selama perjalanan bangsa Israel melalui 42 stages, 42 level menuju ke tanah perjanjian. Yang pada akhirnya Hamiskan ini ya mendarat atau stop atau bernaung atau tinggal di suatu tempat yang namanya Silo selama 369 tahun ya setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Di dalam Sefer Shemot Keluaran 25 ayat 8 di situ dikatakan Va'ashu li mikdash fesakhanti betoham, dan biarkanlah mereka untuk membuat bagi saya, bagi Hashem, sebuah mikdash, sebuah tempat kudus, ya, mikdash. Kemudian di situ dikatakan dalam bahasa Ibrani-nya fesakhanti betoham, supaya saya, Hashem, bisa tinggal di dalam mereka, betoham. Mengapa teksnya, ini teksnya ada yang janggal. Di Keluaran 25 ayat 8 ini, teksnya itu janggal. Karena apa? Hashem memerintahkan bangsa Israel untuk membangun mikdash, tempat kudus. Seharusnya kalimatnya berbunyi supaya saya bisa tinggal di dalam tempat kudus itu. Tetapi teksnya mengatakan supaya Hashem bisa tinggal di dalam diri mereka, bukan di dalam tempat kudus itu. Ini pertanyaannya. Mengapa teksnya mengatakan vesakhanti betoham? Supaya saya bisa tinggal di dalam diri mereka. Mengapa? Why in them? Mengapa di dalam diri mereka? Seharusnya teksnya itu berbunyi vesakhanti betohu, supaya saya bisa tinggal di dalam tempat kudus itu, yaitu Hamiskan. Harusnya teksnya berbunyi gitu, ya. Seharusnya berbunyi, and let them make me a sanctuary that I may dwell in it. In it, harusnya teksnya berbunyi gitu. Tetapi teksnya mengatakan vesakhanti betoham, yang artinya supaya saya, that I may dwell in them, supaya
supaya saya bisa tinggal di dalam diri mereka. Kok aneh teksnya? Kemudian, di ayat 9, di situ dikatakan, Kechol asher ani mar'e otcha et tafnit hamischan. Juga ini di sini teksnya juga aneh. Exactly as I show, seperti saya tunjukkan, you the pattern of the tabernacle. Seperti saya tunjukkan, kamu pola dari tabernacle dan semua furniturnya, you shall make it, kamu harus buat. Kalimat yang ini juga, ayat 9 ini juga aneh dalam hal tata bahasa. Seharusnya kalimatnya berbunyi, ya, ani mar'e lecha etafnit hamischan. Harusnya kalimatnya berbunyi seperti ini. Ani mar'e lecha. Lecha artinya to you. I show to you the pattern of the tabernacle. Saya tunjukkan kepadamu pola dari tabernacle. Tetapi teks di dalam ayat 9 ini mengatakan ani mar'e otcha. Ani mar'e otcha et tafnit hamiskan. I show, saya tunjukkan, kamu pola dari tabernakel. Itu apa yang ada di teks. Saya tunjukkan, kamu the pattern of the tabernacle. Sehingga teks dari ayat 9 ini sebenarnya berbunyi begini. Persis seperti saya tunjukkan, kamu, Hashem menunjuk ke Musa, kamu pola tabernakel dan semua furniturnya, kamu buat. Jadi ada dua kata kamu. Itu yang terjadi di ayat 9. Nah, pertanyaannya yang lain adalah, sebenarnya apa sih yang Musa lihat? What did Moses see? Ketika Musa melihat konstruksi dari Mishkan yang ditunjukkan oleh Hashem, Hashem menunjukkan kepada Musa tentang heavenly tabernacle, yaitu tempat kudus yang ada di surga. Dan tempat kudus yang ada di surga ini, heavenly tabernacle ini sebenarnya adalah konstruksi seorang manusia. The heavenly temple is the reality, while the earthly temple is a shadow in a lower dimensional. Tempat kudus yang ada di surga itu adalah realitas di dimensi yang lain. Realitasnya yang ada. Sedangkan tempat kudus yang ada di bumi itu adalah hanya bayangan atau gambaran, ilustrasi dari tempat kudus yang ada di surga. Karena apa? Ini adalah suatu konsep fondasi di dalam Judaisme bahwa dunia Asia, dunia yang paling rendah ini, ya, ini adalah bayangan dari dunia di atas kita yang lebih tinggi lagi dimensi. Seperti dikatakan oleh Rabbeinu Bachya, ketika Hashem mengundang Musa, Harun, Nadav, Abihu, dan 70 tua-tua naik ke atas Gunung Sinai untuk makan, menghadiri jamuannya Hashem, untuk melegalkan perjanjian Torah. Di situ mereka melihat Hashem. Dan apa yang mereka lihat, Rabbeinu Bachya menjelaskan bahwa mereka semua melihat kavodnya Hashem, the glory of Hashem. Berupa apa sih glorinya Hashem ini, kemuliaannya Hashem ini berupa apa? Rabbeinu Bachya menjelaskan, above that he saw a likeness resembling that of a human being, still higher above the throne. Apa yang mereka lihat adalah sebuah figur seorang manusia. Jadi ketika mereka naik ke atas gunung,
Di situ dikatakan mereka melihat Hashem. Pertanyaannya bagaimana manusia bisa melihat Hashem? Sedangkan Torah, Perjanjian Baru mengatakan tidak mungkin ada manusia bisa melihat Hashem karena apa? Mereka akan mati terbakar. Hashem itu tidak bisa, Hashem itu Ein Sof, tidak bisa dibatasi, dia tidak terbatas. Sehingga ketika Torah mengatakan bahwa mereka bisa melihat Hashem, itu yang mereka melihat adalah bukan Hashem, tapi kemuliaannya Hashem, kavod Hashem. Dan Rabbi Nubahi menjelaskan kavod Hashem ini berupa adalah sosok manusia. Seperti juga dijelaskan di Daniel 7 ayat 13-14, ketika Daniel mendapatkan khazon, yaitu visi, ya, bahwa Daniel melihat kevar enos. Kevar enos itu bahasa Aramaik, ya, anak manusia. Dan ayat 14, kepada anak manusia ini diberikan kavod, glory, oleh the Ancient of Days, yang lanjut usianya. Jadi, apa yang Musa, Harun, Nadab, Abihu, 70 tua-tua lihat di atas Gunung Sinai, yang mereka lihat adalah kavodnya Hashem. Kavodnya Hashem itu tidak lain adalah yang dijelaskan di Daniel 7 ayat 13-14 adalah Son of Man, anak manusia. Siapa anak manusia ini? Di Parashat Besalah, saya kutip dari Zohar, kita sudah pernah bahas ini bahwa ada seorang malaikat yang namanya adalah Memtet, dan dia adalah House of Elohim, Bait Elohim. Dia adalah Hamiskhan. Dia adalah pintu di mana malaikat itu bisa masuk bertemu dengan Hashem. Atau seseorang datang masuk bertemu dengan Hashem. Seperti dikatakan di Mazmur 118 ayat 19. Open to me the gates of righteousness. Bukalah kepada saya, kepada Memtet, pintu gerbang kebenaran. Saya akan masuk ke pintu-pintu gerbang itu dan saya akan memuji Hashem. Dan ayat 20, dan pintu gerbang ini, and this is the gate to Hashem, dan pintu gerbang ini adalah pintu untuk menuju Hashem. Apa pintu gerbang itu? Memtet. Dan semua adalah satu. Mau pintu gerbang itu, pintu menuju surga, pintu kebenaran, itu semua adalah satu. Yang artinya, which means that the gates of the righteousness, the gate of Hashem, and the gate of heaven are one. And that one is Memtet. Dengan kata lain, Memtet itu tidak lain adalah El Shaddai. Malah Metatron. Juga dikatakan di Brit Hadasa, ketika Yesua mengatakan di Yohanan 2 ayat 19-20, di situ dikatakan, Vayaan Yeshua, Vayomer Elohim, Hirsu et Hahechal Hazeh, Uvisilsa Yamim, ya, Akimenu. Yesua menjawab mereka, hancurkan Hekal ini, tempat kudus ini, dan dalam 3 hari saya akan membangkitkan kembali. Kemudian orang-orang Yahudi menjawab, 46 tahun dibutuhkan untuk membangun gedung fisik ini, dan kamu akan membangkitkannya dalam 3 hari. Kalau kita mengerti tentang sitre Torah, rahasia dari Torah, seperti yang dijelaskan di Zohar, kita tahu tentang siapa Yesua ini berbicara. Bahwa Yesua berbicara tentang dirinya sendiri yang tidak lain adalah Bait Elohim, yaitu Memtet, yaitu Miskan itu sendiri.
Ayat 21 di situ dikatakan, Vehu diber al-heichal gefiato. Tetapi yang ia bicarakan sebenarnya tentang heichal itu, tentang bait tempat kudus itu adalah tubuhnya sendiri. Konsep bahwa seorang sadik merupakan tempat sekinah itu bukan ajaran perjanjian baru, Pak Ferry. Ketika Yesua mengatakan bahwa tubuhnya adalah bait suci, kita tahu bahwa Yesua adalah seorang sadik. Dan konsep bahwa seorang sadik adalah bait suci, tempat sekinah bertinggal di dalam dirinya, itu dimulai dari Torah, ketika Torah mengatakan Fa'ashu li mikdas fesakhanti betoham. Buatlah mereka sanctuary, buatlah mereka tempat kudus, supaya saya bisa tinggal di dalam diri mereka, di dalam diri setiap orang sadik. Jadi konsep miskan, konsep bait suci itu jangan didefinisikan secara literal, bahwa itu berupa wujud fisik bangunan. Bukan. Itu sebabnya dikatakan, di Keluaran 25 ayat 8, Fesakhanti beto ham. Saya akan tinggal di dalam diri mereka. Di dalam diri setiap orang sadik. Karena seluruh Israel yang menerima Torah, itu adalah para sadikim. Jadi apa yang ditunjukkan oleh Hashem kepada Musa, yang Musa lihat itu adalah sebenarnya adalah sosok manusia. Itu makanya dikatakan Otha. Kita ulang lagi di sini. Ani mare otha etafnit hamiskan. Saya tunjukkan kamu pola bait suci. Kamulah pola bait suci itu. Manusia itu adalah gambaran dari miskan. Itu artinya otha. Jadi esensi daripada tempat kudus adalah manusia, adalah anak manusia, adalah Masiah itu sendiri, Daniel 7 ayat 13-14. Yang tadi kita baca di sini, Daniel 7, 13-14. Kevar enos, anak manusia. Ini esensi dari Heavenly Temple, bait suci yang ada di surga. Saya kutip kembali, ya, di surga sana, yang menjadi Bait Elohim itu adalah Memtet. Dia adalah pintu gerbang. Itu sebabnya dikatakan Shaddai. Shaddai itu singkatan dari Shomer, Daltot, Israel. Sang penjaga pintu-pintu gerbang Israel. Dia yang menjaga pintu masuk dan pintu keluar. Tidak ada yang bisa keluar masuk melalui Memtet. Ini juga dijelaskan oleh seorang Rabi Ortodoks, Rabbi Chaim Volozhin, dari bukunya Nefesh Chaim, bahwa jika seseorang manusia menguduskan dirinya sendiri secara proper, secara layak, melalui mitzvot, melakukan mitzvot, maka dirinya adalah Beit HaMikdash. Because this is the truth, karena ini adalah suatu kebenaran mengenai para sadikim. Melalui perbuatan-perbuatan deeds, perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan melalui mitzvot, yang disukai, desirable oleh Hashem, mereka adalah mikdash mamash, the true temple. Mereka adalah esensi dari tempat kudus yang sebenarnya, di mana sekinah itu bisa berdiam diri. Jadi kalau Khaveri berbicara tentang tempat kudus, kemah suci, bait suci, jangan hanya terfokus ke dalam bangunan fisik. Enggak. Level of understanding-nya mesti dinaikkan lagi levelnya. Jangan hanya fokus ke bangunan fisiknya saja. Tapi lihatlah bahwa
tubuh manusia, manusia itu sendiri, struktur bangunan dari manusia, kepala, ya, dengan nesamanya, itu adalah konsep dari Beit Hamikdash. Rabbi Ovadia Sforno mengatakan dalam komentarinya di Vaikra Imamat 11 ayat 2 mengatakan bahwa perintah untuk membangun Miskan ini hanya diberikan kepada bangsa Israel setelah insiden dosa patung lembu emas. Karena setelah dosa patung lembu emas, ya, bangsa Israel nesamanya, level spiritualnya turun. Sebelum mereka melakukan dosa patung lembu emas, seperti sudah kita bahas ya di Parashat Yitro, bahwa ketika bangsa Israel mulai makan roti mana, minum air dari sumur Miriam, zuhama atau cacat spiritual mereka yang ada dari sejak Gan Eden, dari Taman Eden, karena dosa Adam dan Hawa, itu dipulihkan melalui roti surgawi ini, yang tidak lain adalah gambaran dari Masiah. Sehingga pada saat mereka sampai di Gunung Sinai untuk menerima Torah, kondisi mereka itu ada di atas level kematian. Artinya, kondisi fisik mereka itu sama dipulihkan kembali seperti Adam sebelum berdosa. Behold, after Israel removed their spiritual crowns, which they had attained at the time of the giving of the Torah, and through which they were deemed worthy that the divine presence dwell in their midst, without the need for any intermediary, as it says, Keluaran 20 ayat 21, in every place where I cause my name to be mentioned, I will come to you and bless you, and which shall be in the future, in the end of days, as it says, and I will set my miskan among you, and my soul shall not abhor you. Exodus 26:11. God refused to have his presence dwell among them at all, as it says, for I will not go up in the midst of you. Exodus 33, verse 3. Moshe Rabbeinu, however, achieved through his prayer some ameliorations that the divine presence would abide among them through the medium of the Miskan. Jadi kalau saya terjemahkan begini, setelah bangsa Israel makan roti mana, kondisi tubuh mereka dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, mereka hidup di atas garis kematian, di atas belenggu dosa, kembali ke Gan Eden, mereka menerima Torah, dunia dipulihkan ke Gan Eden, tetapi setelah terjadi dosa patung lembu emas, kondisi spiritual mereka merosot, kembali lagi ke Olam Asia, yaitu dunia yang paling rendah sekarang ini, ya, sehingga mereka membutuhkan miskan. Pada saat Torah diberikan di Gunung Sinai, ketika sebelum dosa patung lembu emas terjadi, mereka tidak membutuhkan bait suci, tidak membutuhkan miskan. Karena Hashem tinggal di dalam diri setiap orang. Tetapi setelah dosa patung lembu emas, ketika spiritual level mereka turun, mereka takut untuk bertemu Hashem, sehingga dibutuhkan mediator, medium untuk berhubungan dengan Hashem, yaitu ada di dalam Miskan, di dalam Beit Hamikdash. Dan kita tahu siapa ini mediatornya. Bukan Moshe, tapi malaikat Memfret itu sendiri. Kalau kita kombinasikan, kita gabungan penjelasan dari Zohar, Rabbeinu Bachya, dan Sforno. Ketika Torah diberikan di Gunung Sinai, dunia kembali ke Gan Eden. Semua sempurna, tidak dibutuhkan bait suci. Karena Hashem tinggal di dalam diri setiap manusia. Tidak ada cacatnya di dalam spiritual manusia. Tetapi,
dosa patung lembu emas terjadi, manusia jatuh kembali ke titik nadir spiritual level mereka, titik terendah dari level mereka, dosa menyebar seperti penyakit, Shekinah menghilang, dunia membutuhkan tempel lagi, membutuhkan mediator untuk bisa memberikan pendamaian dengan Hashem. Atonement, kapara. Dan kita tahu bahwa bait suci itu adalah, esensinya adalah Masiah itu sendiri. Jadi, Torah membuktikan bahwa untuk bisa berhubungan dengan Hashem, datang ke Hashem membutuhkan mediator, dan mediator itu adalah Mishkan. Di dalam Mishkan itu ada high priest, imam besar. Saya kutip lagi, Zohar Paratsa Payetse, bahwa apa yang ada di surga sana, Heavenly Temple, itu sosoknya adalah Memtet, Beit Elohim. Dan dia adalah Shomer Delatot Israel, Shaddai, sang penjaga pintu gerbang, masuk keluarnya melalui sosok ini yang disebut sebagai Memtet. Di dalam Parasat Truma sekarang, kalau kita sudah menarik kesimpulan bahwa tempat kudus itu esensinya adalah Masiah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun tempat kudus? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa memiliki Masiah? Dengan kata lain, apa sih persyaratannya supaya Masiah bisa datang? Itu yang mesti kita pelajari dari Parasat Truma. Karena Parasat Truma memberikan konsep membangun bait suci, artinya konsep, jangan diartikan secara literal ya, tapi artikan secara apa yang dibicarakan ini sebenarnya. Konsep membangun atau mendatangkan Masiah, mendatangkan Sang Penebus, Geulah. Itu artinya. Ini konsep Parasat Truma. Karena tempel itu atau bait suci itu berbicara esensinya adalah Masiah. Ya. Sehingga kalau kita bertanya bagaimana membangun bait suci, itu jangan berpikir oh membangun bangunan fisik bait suci, bukan. Bagaimana membawa Mesias datang sekarang, itu sebenarnya konsepnya. Kita baca dari Keluaran 25 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan, Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Hashem berkata kepada Musa, Daber el bnei Israel, Vaihu li truma. Me'et kal ish asher yidbenu libo tikhu et trumati. Bicaralah kepada seluruh orang Israel bahwa mereka harus memberikan terumah, memberikan persembahan. Kontribusinya harus ada. Dari setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Hashem, kamu harus memberikan terumati. Kontribusinya saya, Hashem. Di situ dikatakan bahasa Ibrani adalah terumati. Jadi, akhiran huruf yud di belakang itu artinya adalah milik, kontribusinya milik Hashem. Jadi bangsa Israel diperintahkan oleh Hashem untuk memberikan kontribusi untuk membangun Mikdash atau Shekinah, untuk membangun Mishkan. Ya. Nanti kontribusinya itu disebut sebagai miliknya Hashem. Oke. Sekarang kita kembali ke pertanyaan semula. Bagaimana kita mendatangkan Masiah? Konsepnya sama di ayat 2. Kamu harus bicara kepada orang Israel, ya, supaya Mesias datang. Semua orang yang tergabung dalam komunitas bangsa Israel, mau itu Yehudim atau Gerim, harus punya kontribusi. Jadi iman itu nggak boleh dompleng, nggak boleh nebeng. Semua orang memiliki kontribusinya supaya Masiah itu bisa datang.
kontribusi yang Haverim berikan itu nanti disebut sebagai et terumati. Artinya miliknya Hashem. Ini bukan berbicara tentang uang, Haverim. Ini berbicara tentang keringat, avodah. Apa yang sudah Haverim berikan supaya mempercepat datangnya Mesias. Ini sebenarnya konsep yang diajarkan Torah untuk membangun miskan, karena miskan itu esensinya adalah Masiah, sehingga Torah itu sebenarnya mengajarkan bagaimana konsep untuk bisa mendatangkan Masiah. 2000 tahun kita sudah nunggu Masiah, tapi tidak datang-datang. Alasannya mengapa? Karena kita gagal mengerti konsep terumah, konsep kontribusi. Banyak orang yang datang dalam gerakan Mesianik Judaisme itu hanya untuk lihat-lihat. Banyak orang datang ke dalam gerakan MJ ini hanya untuk gaya-gaya. Banyak orang datang ke MJ ini hanya untuk cari tahu. Nebeng doang. Tapi kontribusinya zero. Nah, Torah mengajarkan bahwa semua orang yang memiliki neshama itu harus memiliki kontribusinya. Targum Yonatan di Keluaran 25 ayat 2 mengatakan, penjelasannya lebih detail lagi, berbicaralah kepada anak-anak Israel bahwa mereka harus set apart, harus kudus. Jadi kontribusi yang Haverim berikan itu harus set apart, harus dipisahkan, tidak boleh disamakan dengan pekerjaan biasa. Jadi kalau Haverim memberikan cucuran keringat Haverim, jangan ini disamakan dengan pekerjaan biasa, tapi harus di set apart, harus dipisahkan, harus ada hafdalah. Rumah artinya adalah kontribusi, set apart separation, seperti dijelaskan oleh Targum Yonatan, donasi atau charity. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang uang, Haverim. Bukan berbicara tentang finansial, bukan. Hanya Gentiles yang berpikir seperti itu. Ini berbicara tentang avodah, good deeds, perbuatan baik. Apa peranan Haverim yang sudah lakukan dalam membangun neshama atau neshamot di dalam komunitas. Rabbeinu Bahya menjelaskan begini, kalimat tikhu et terumati, kontribusi untukku, untuk Hashem. Rabbeinu Bahya menjelaskan begini, God feels close to people who are of generous heart, whereas he hates people who are stingy by nature. Hashem dekat kepada orang-orang yang murah hati. Sebaliknya Hashem benci kepada orang-orang yang kikir, stingy, orang-orang yang pelit, hanya mau menerima aja, tidak mau memberi aja. Karena kunci dari Geulah itu adalah bukan menerima saja, tapi memberi. Itu sebabnya Perjanjian Baru mengatakan memberi itu lebih bahagia daripada menerima. Karena begitu kita memberi, kita akan diberikan lagi oleh Hashem sampai bejana kita itu luber. Konsep dari teruma itu harus memberi dengan sukacita. Orang yang generous heart, berbicara tentang hati, heart, left, dalam bahasa Ibrani-nya. After the Torah had first mentioned whose heart will be moved by generosity of spirit, the Torah informed us that such a spirit results in the gift being described by God as my gift. Seseorang yang memberikan teruma
memberikan avodahnya dengan hati yang sincere, dengan hati yang tulus, Hashem akan menyebutnya sebagai ini milik saya, my gift. Jadi mau tahu rahasia kuncinya untuk dipelihara oleh Hashem, supaya kita bisa dekat dengan Hashem, harus ada generosity. Perhatikan lagi di ayat yang sama, Keluaran 25 ayat 2-3. Perhatikan kata truma itu diulang sampai 3 kali. Ayat 2, Daber el bani Israel, bayikhu li truma, 1. Kemudian masih di ayat 2, trumati, 2 kali. Ayat 3, hatruma, the contribution. 3 kali disebut. Mengapa disebut 3 kali kata truma? Kalau ada repetisi pengulangan berarti ini penting. Ada rahasia di balik itu. Rabbeinu Bahya menjelaskan, kata truma diulang 3 kali. Mengapa? Ini berbicara tentang Chokmah, Binah, dan Da'at. Hikmat, pemahaman, pengertian, dan Da'at, pengetahuan. Ini didasarkan dari Amsal 3:19-20. Kalau Khaverim memberi dengan hati yang tulus kepada Hashem, melalui itu jerih payah, keringat, ya, Hashem akan memberikan 3 ini. Chokmah, Binah, Da'at. Kalau Khaverim misalnya belajar Torah, kok nggak ngerti-ngerti ya? Kok saya nggak punya hikmat ya? Kok nggak ngerti-ngerti ya? Berarti Khaverim belum bisa mencapai Chokmah, Binah, Da'at. Masih ada rintangan yang menghalangi Khaverim untuk mencapai Chokmah. Terumahnya Khaverim belum seperti yang Hashem harapkan. Mishle, Amsal 3:19-20, disitu dia katakan, Hashem bechokmah. Hashem dengan wisdom-nya, dengan chokmahnya, ia menciptakan alam semesta ini. Dengan da'atnya, Hashem menciptakan, dengan binahnya Hashem menciptakan Hashamaim, surga. Dengan da'atnya, Hashem menciptakan semua isi alam semesta ini. Chokmah, Binah, Da'at. Jadi alam semesta itu dimulai dengan chokmah sebenarnya. Hikmatnya Hashem. Kliyakar, tadi kita udah bahas, kenapa kata truma dijelaskan 3 kali, Rabbeinu Bahya menjelaskan, ini berbicara tentang Chokmah, Binah, Da'at. Kliyakar memberikan versi lainnya, kenapa kata truma disebutkan 3 kali? Ini untuk kaparah atau kaparot 3 dosa yang dilakukan pada saat dosa patung lembu emas. Kata truma itu dilakukan, truma pemberian itu dilakukan karena setelah dosa patung lembu emas. Ya. 3 persembahan emas, perak, perunggu itu berhubungan dengan 3 dosa pada saat patung lembu emas. Yang pertama, dosa menerima ide membuat patung lembu emas. Yang kedua, dosa memberikan korban patung lembu emas. 3, dosa mengumpulkan material untuk patung lembu emas. 3 dosa ini harus ditikun, harus diperbaikin, kemudian diubah menjadi truma. Jadi prinsip nidah keneged nidah berlaku lagi di sini. Dengan kekuatan yang sama, kalian membuat patung lembu emas, juga dengan kekuatan yang sama, materi yang sama, Khaverim juga harus membuat miskan. Jadi dengan kata lain, miskan itu dibuat dengan material yang sama juga dengan material yang dibuat untuk membuat patung lembu emas. Dari sesuatu yang buruk diubah menjadi sesuatu yang baik. Ini saya kutip dari Rabbi Moshe David Vali, yaitu gurunya Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dan juga muridnya dari Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Ramchal.
Kata truma itu berhubungan juga dengan kata Torah dan huruf mem. Kalau Haverim perhatikan, truma, kalau Haverim ambil huruf M-nya, maka Haverim akan menemukan dua kata, yaitu Torah dan huruf mem. Huruf mem ini adalah huruf untuk kata mayim, air, dan juga untuk kata masyah. Artinya, terumah yang sebenarnya esensinya adalah tentang Torah dan masyah. Ini yang membuat terumah itu berhasil diterima oleh Hashem. Tidak bisa hanya belajar Torah saja tanpa masyah, tidak hanya masyah saja tapi tanpa Torah. Tidak bisa. Harus dua-duanya. Torah yang benar dan juga masyah. Tidak bisa Torah tanpa masyah, tidak bisa. Tidak bisa menjadi terumah. Inilah yang mendelay selama 2000 tahun, mengapa masyah tidak datang-datang. Karena kita melupakan aspek mesianiknya, melupakan aspek masyahnya, hanya belajar Torah saja. Di lain pihak, Gentiles hanya belajar aspek masyahnya saja, tapi melupakan aspek Torahnya saja. 2000 tahun menunggu kedatangan Masyah tidak terjadi karena tidak mengerti konsep terumah. Ini dari Rabbi Moshe David Vali atau Ramat Vali. Sesuatu yang buruk itu berasal dari sesuatu yang baik itu berasal dari sesuatu yang buruk. Konsep ini bisa ditemukan di dalam Yesaya 53 ayat 4. Di situ dikatakan, Aferi bisa perhatikan kalimat Nagua. Nagua itu dalam bahasa Indonesia itu adalah dihantam, disiksa, dipukul. Ini berbicara tentang Masyah yang menderita. Kita pikir dia dihantam oleh Hashem. Nagua. Kata Nagua berhubungan dengan kata nega, yaitu artinya disiksa, dihantam, dipukul. Kalau Haverim ubah huruf ini dengan prinsip yang sama, dengan konsep yang sama, seperti Rabbi Ramat Vale, Rabbi Moshe David Vale dari Italia, dengan konsep yang sama, kata Nagua kalau dibalik adalah oneg, artinya joy, delight. Jadi dengan kata lain, ketika bangsa Israel berdosa melakukan patung lembu emas, patung lembu emas itu diubah menjadi miskhan oleh Hashem dengan orang-orang yang bersedia memberikan terumah, kontribusi yang sama. Kita tahu pada saat bangsa Israel membuat patung lembu emas, bangsa Israel memberikan sumbangan. Saya sumbang ini, membuat patung lembu emas. Dengan standar yang sama, Hashem perintahkan. Buat juga dengan standar yang sama, setiap orang yang digerakkan hatinya untuk membuat miskhan. Miskhan itu berbicara tentang Masyah. Jadi, kalau kita ingin mengharapkan Masyah datang sekarang ini, konsep rumah itu harus dimengerti oleh setiap orang yang ada di dalam komunitas Israel Raya. Bukan hanya orang Yahudi saja, tapi juga Gerim. Ya, peranannya ada masing-masing. Tidak bisa tinggal santai, tinggal diam, duduk santai, nggak bisa. Ada peranannya yang harus Haverim lakukan. Karena apa? Ingat perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta yang Yesus gambarkan. Setiap orang diberikan talentanya masing-masing. Kita tidak bisa memendam talenta yang sudah Hashem berikan. Talenta itu berbicara tentang neshama. Di dalam diri setiap manusia yang menyembah Hashem itu ada neshama, ada partikelnya Hashem di dalam diri Haverim. Yang harus Haverim utilize. Harus Haverim pergunakan itu untuk kiddush Hashem. Untuk merubah Nagua, kemalangan, menjadi onek, menjadi
joy menjadi delight. Itu tugas masing-masing. Golden calf atau patung lembu emas ini juga bukan berbicara secara fisik, membuat patung lembu terbuat dari emas, bukan. Patung lembu emas ini adalah berbicara tentang konsep yang salah tentang sosok Mesias. Tapi saya nanti jelaskan detail nggak di dalam materi sekarang, saya jelaskan detail di dalam Q&A. Jadi konsep untuk bisa merubah Nagua menjadi Onek, mengubah Kemalangan menjadi Onek, itu konsepnya harus mengerti terumah. Apa sih itu terumah? Sesuai dengan Rabbi Mordechai Yehuda Levsach, ya, di dalam bukunya The Sixth Order of Mishnah, terumah itu berbicara tentang 1/50 secara dalam matematikanya, ya, 1/50 aja. Terumah itu berbicara kontribusi 1/50 atau 2%. Ini dikutip dari Mishnah Traktat Maaser Rishon. Hanya butuh 2% kok. Itu sebabnya kita bisa menjawab. Karena kita mengerti bahwa esensi dari Mikdash, esensi dari Mishkan adalah Masyiah. Sehingga untuk bisa menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa mendatangkan Mesias, apa syaratnya supaya Mesias itu datang, apa syaratnya untuk bisa membangun bait suci, konsepnya adalah terumah, 2% aja. Apa artinya 2%? Roma, Rav Saul, anak didik dari Rabban Gamaliel, menjelaskan luar biasa di dalam Roma 11, Romim 11, 16-17. Di situ dikatakan, Ve'imha truma kodesh, ha-isha kodesh kamoha. Kalau terumah itu adalah, yang pertama itu adalah kudus. Kalau 2% itu kudus, maka seluruhnya yang 98% itu kudus. Ini konsep terumah. Saya ulangin lagi, mungkin ini akan membuat shock bagi Kaverin. Di dalam Mishnah itu adalah kumpulan oral Torah yang dibukukan oleh Rabbi Yehuda Hanasi menjadi buku, namanya Mishnah. Di dalam Mishnah, Traktat Maaser Rishon, ini traktat tentang perpuluhan. Rumah itu dalam dunia agrikultural, dalam dunia pertanian itu berbicara kontribusi sebesar 2% saja. Ketika Hashem mengatakan di Parshat Teruma, berikan teruma supaya Sekinah bisa tinggal di dalam kamu, supaya Masyiah bisa datang. Rav Saul mendefinisikan, kalau 2% terumah ini adalah kudus, maka seluruhnya yang 98% juga kudus. Sehingga konsep terumah yang dijabarkan di Roma 11, kita bisa lihat ketika Yohanan dalam khazonnya, dalam visinya di Wahyu 7:4-8. Ada 144.000 dari bangsa Israel, 12.000 suku Yehuda, 12.000 Ruben, 12.000 Gad. Ini adalah terumah, ini adalah 2%-nya. Sehingga kalau kita gabungkan konsep terumah dari Roma 11 ayat 16 dengan Wahyu 7, kita tahu bahwa terumah itu adalah 2%. Rav Saul mengatakan sesuai dengan Mishnah Traktat Maaser Rishon bahwa kalau 2% itu kudus, maka yang 98% juga kudus. Nggak perlu semua 100% kudus, hanya cukup 2% saja kudus. Kalau di Wahyu 7 bahwa 144.000 itu adalah terumah, adalah 2%,
Maka yang 98%, yaitu 7.056.000 itu juga kudus. Karena yang 2% ini kudus. Jadi 100%-nya adalah 7.200.000 itu adalah total populasi dari Israel. Artinya, kalau kita bisa membuat 2% dari total populasi Israel sekarang itu menjadi kudus, artinya menjadi percaya kepada Masiah, maka seluruh Israel itu kudus. Kalau seluruh Israel itu kudus, all Israel shall be saved. Penjelasan Rav Saul di Roma 11. Seluruh Israel akan diselamatkan. Artinya, Masiah datang. Jadi Masiah datang itu konsepnya hanya butuh 2% dari total populasi bangsa Israel untuk bisa mengatakan Baruch haba b'shem Hashem. Aku menyambut engkau di dalam nama Hashem. Kalau ada 2% aja dari total populasi Israel sekarang, Masiah datang. Selama 2000 tahun, kita menunggu Masiah tidak datang karena apa? Konsep ini gagal dimengerti baik oleh Yahudi maupun oleh juga Gentiles. Itu sebabnya di akhir zaman ini Hashem melahirkan gerakan yang disebut Messianic Judaisme. Bukan Kristen Akar Ibrani ya, tapi Messianic Judaisme untuk membawa Masiah dalam konteks yang kosher supaya bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Bahwa Yeshua itu adalah orang Yahudi, ia tunduk terhadap halakha, ia tidak menciptakan suatu agama baru. Kalau orang-orang Yahudi bisa ada 2% dari total populasi percaya kepada Yeshua, Masiah datang. Ini rule of thumb-nya, rule of matematiknya dari Torah. Jadi itu konsep tentang terumah yang perlu kita mengerti. Lalu di ayat 11 disitu dikatakan, Vetsipita oto zahaf tahor. Kamu harus mengolesi ya dengan emas murni. Mibait umihuts di dalam dan juga di luar. Ini berbicara tentang tabut perjanjian. Lapisi buat dengan emas murni ya, bukan gadungan, murni, bukan emas palsu. Murni di dalam dan juga di luar. Kata mibait umihuts ini juga berbicara tentang bahteranya Nuh di Bereshit 6 ayat 14. Kalimat yang sama, mibait umihuts, di dalam dan juga di luar. Apa esensi, apa hal yang bisa kita pelajari dari kalimat mibait umihuts, di dalam dan juga di luar? Shnei Luchot Habrit mengatakan begini, kalimat mibait umihuts, di dalam juga di luar, ini adalah sebuah ilustrasi, gambaran dari seorang yang belajar Torah. Seorang talmid, seorang murid yang belajar Torah, itu tuh harus klop antara isi di dalam dan juga penampilan di luarnya. Dia tidak bisa pura-pura, wah dandanan luarnya, wah kelihatannya kayaknya rohani banget nih. Tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan. Nggak bisa. Shnei Luchot Habrit mengatakan, isi dalamnya dan isi luarnya harus terbuat dari emas murni. Itu yang bisa diterima oleh Hashem. Kalau Haverim hanya mendandani eksternalitinya Haverim, penampilan luarnya gaya pakai tali, pakai kipas, tapi isi dalamnya masih busuk, Haverim yang akan kebakar sendiri. Haverim yang akan binasa sendiri. Karena Hashem tidak bisa dibohongi. Sini Shnei Luchot Habrit mengatakan seorang talmid, Torah student itu, antara interior
dengan eksteriornya itu harus match. Tidak bisa pura-pura menjadi pious. Oh, saya pura-pura menjadi kudus. Dandanannya luarnya supaya keren. Manusia mungkin bisa ditipu ya dengan penampilan luar. Tapi Hashem nggak bisa ditipu. Hati-hati. Jadi, jangan belaga-belaga atau pura-pura kudus dengan pakaian-pakaian segala macam. Manusia bisa ditipu, tapi Hashem nggak bisa ditipu. Jadi, jangan coba membohongi Hashem. Rabbeinu Bahya juga mengatakan, kalimat mibait umihuts di dalam dan juga di luar, sesuai penjelasan Khazal di Yoma 72, juga mengatakan bahwa seorang Torah scholar, seorang murid, seorang talmid, harus bisa mendemonstrasikan apa yang mereka lakukan pada saat mereka khotbahkan. Apa yang mereka pesan yang mereka sampaikan juga harus sesuai dengan prakteknya. Jangan hanya omdo istilah, jangan hanya ngomong doang. Sahabat Shalom atau Shavuatov, Boker Tov, bukan itu esensinya menjadi Messianic Judaism. Apa yang sudah diajarkan, praktekkan. Jangan bohongin Hashem. Manusia mungkin bisa dibohongin, tapi Kaverim nggak bisa bohongin Hashem. Practice what you have learned. Lakukan, praktekkan apa yang sudah Kaverim pelajari di dalam Torah. Supaya Kaverim bisa naik terus. Itu penjelasan Rabbeinu Bahya. Juga sama dengan penjelasan dari Snelufot Habrid. Ini penjelasan Talmud Babilonia, Traktat Yoma 72b. Kalimat dari di dalam dan juga di luar dari Keluaran 25 ayat 11. Rafa mengatakan bahwa seorang ahli Torah, orang yang belajar Torah, itu harus klop antara isi di dalam dan juga isi di luar. Whose inside is not like his outside. Kalau ada seorang yang mengaku belajar Torah, tapi perbuatannya tidak sesuai, atau isi dalamnya tidak sesuai dengan yang sudah dipelajari di dalam Torah, maka itu tidak bisa disebut sebagai Torah scholar. Whose outward expression of righteousness is insincere, tidak tulus, tidak bisa dianggap sebagai Torah scholar. Itu hanya penipu, pembohong, dan Hashem akan menuntut midah keneged midah. Kemudian juga di dalam ayat yang masih di ayat yang sama, kita sudah bahas kalimat mibait umihuts. Juga lihat di kalimat kedua yang warna biru, di situ dikatakan Alaf zer zahaf saviv. Kamu harus buatkan mahkota zer. Zer itu mahkota, crown, terbuat dari emas, zahaf. Di traktat yang sama, Yoma 72b, kata zer atau mahkota, itu jangan dibaca sebagai zer. Rabbi Yohanan mengatakan, jangan baca sebagai zer, tapi sebagai zar, artinya apa? Stranger, asing. Artinya begini, Rabbi Yohanan menjelaskan, the two understanding apply to two different situations. Mengapa kata zer bisa dibaca sebagai zar? Artinya zar itu berasal dari kata zarim, artinya stranger, orang yang aneh. Tidak termasuk menyembah Hashem. If one is deserving by performing mitzvot, it becomes a crown for him. Jadi kalau orang yang melakukan mitzvot, maka mitzvot itu akan menjadi mahkotanya buat orang itu. Zer. Tetapi jika orang munafik ya, pura-pura melakukan mitzvot, ya, Torah itu akan menjadi seperti zar. Torah itu akan susah dipelajari, menjadi hal yang asing. Dan dia akan gampang lupa. He will forget his studies. Susah banget sih belajar Torah. Karena apa? Torah itu menjadi zar,
menjadi strange, menjadi asing buat neshamanya. Jadi kata zer di ayat ini sesuai dengan konsep midah keneged midah, measure for measure, bisa menjadi mahkota bagi kafirin yang tekun, rajin, belajar Torah, melakukan mitzvot. Justru sebaliknya bagi orang yang malas, bisa menjadi zar. Torah itu malah menjadi sesuatu yang asing. Penjelasan dari Talmud Babilonia Traktat Yoma 72b. Selanjutnya saya maju lagi di ayat 18. Di situ dikatakan Va'ashita Shnaim Keruvim. Kamu harus buat 2 keruvim, ya, malaikat keruvim terbuat dari emas, zahab. Mengapa keruvim? Mengapa kerubim? Rashi mengatakan kerubim, malaikat kerubim itu bentuknya adalah seperti anak kecil. Rashi mengutip Sukah, Talmud Traktat Sukah 5a. Pertanyaannya, mengapa anak-anak? Yang ditaruh, mengapa replika anak-anak, ya kerubim berupa anak-anak, ini bisa dimengerti dari drash, dari midras, cerita seperti ini. Ada seorang suami istri, punya anak umur 2 tahun. Suami istri ini berdebat tentang kapan anaknya itu mulai belajar Torah. Bapaknya bilang, nanti aja kalau udah mulai sekolah, ini anak baru umur 2 tahun kok. Ibunya bilang, enggak, tunggu aja nanti dia udah dewasa. Tidak bisa mencapai titik temu, suami istri ini pergi ke Rabi. Rabi, kita tahu kan, di Parashat Mishpatim kita sudah belajar tentang Sanhedrin, institusi Sanhedrin. Kalau ada mahloket, kalau ada perdebatan, datanglah ke Rabi, datanglah ke Sanhedrin. Mereka datang ke Rabi. Rabi itu mendengarkan versinya suaminya dan versi dari istrinya. Versi dari bapak dan versi cerita dari ibu. Kemudian Rabi itu menjawab, anak kamu umur berapa? Mereka dua-duanya suami istri menjawab, umur 2 tahun, Rabi. Rabi itu menasihatkan kepada mereka. Dengan sangat menyesal, saya mengatakan bahwa kamu sudah terlambat 2 tahun untuk mengajarkan anakmu untuk belajar Torah. Artinya, ya, Torah itu harus diajarkan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Begitu anak itu lahir, ajar mereka Torah. Jangan tunda-tunda. Itu konsep tentang kerubim, mengapa gambarnya seperti anak-anak. Jangan tunggu anak-anak itu sampai, tunggu dengan mereka ngerti dulu deh, tunggu sampai mereka dewasa dulu. Jangan. Telat. Itu sebabnya Yesua mengatakan di Markus 10:14, di situ dikatakan, jangan halangi anak-anak ini datang untuk belajar Torah. Yesus sempat marah loh, displeased, tidak suka melihat orang-orang melarang anak-anak untuk datang belajar. Yesus mengatakan, biarin anak-anak itu datang kepada Masiah. Jangan halang-halangi mereka, karena orang-orang seperti inilah sebenarnya esensi dari Malchut Hashem. Kerajaannya Hashem ini adalah apa? Anak-anak tulus, murni. Karena anak-anak itu masih murni. Jangan tunda-tunda lagi. Ketika tahun 2020, kira-kira 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ketika Rabbi Shapira datang ke Sri Lanka, kita melihat
Bagaimana anak-anak itu datang ketika Torah dibuka, anak-anak itu datang. Rabbi Shapira bilang, jangan halang-halangi, biarin aja mereka datang. Jadi, wah benar-benar rame. Ini gambarannya. Depan sini, ini anak-anak semua datang. Dan Baruch Hashem, ya anggota kita, ya anaknya Pak Eka, ya memberikan kontribusi, memberikan terumahnya untuk Hashem dengan melantunkan haftarah dan membuat semua peserta Baruch Hashem, memuji Hashem. Baruch Hashem for this kid. Praise God for this kid. Jangan halangi anak-anak untuk maju. Saya berikan lagi gambaran lagi. Jangan halangi anak-anak untuk maju. Kalau Kaveri bisa lihat di sini, yang mungkin kehalang. Sebentar. Oh, bisa play. Nah, ini dia. Verse 20, this crazy dialogue between Joseph and Judah. Short form. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai notei haTorah. ישלח לדניאל בן אברהם, ישלח לו. Okay, not too early to start. ישלח לו כלה, ישלח לו כלה, ישלח לו פרנסה, ישלח לו הצלחה, ישלח לו כל הדברים הקדושים משמיימה. בשם ישוב משיחנו אדוננו רבנו שר שלום ונאמר אמן. ישלח תורה, חזק וברוך. Jadi, anak-anak itu mempunyai arti yang penting. Jangan halangi anak-anak untuk maju belajar Torah untuk Hashem. Ya. Karena apa? Hashem sangat mengasihi anak-anak. Esensi Malchut Hashamai, Malchut Hashem adalah tentang anak-anak. Maupun kita umur sudah tua, kalau kita bisa bersikap seperti anak-anak, tulus dan murni, itulah kerajaan Hashem. Lanjut di ayat 20, di situ dikatakan, tentang cherubim itu, di situ dikatakan ya, Ufnehem ish el akhif. Mereka itu wajahnya itu berhadapan satu sama lainnya. Kok bisa berhadapan satu sama lain? Apa artinya ini? Talmud Bava Batra, Talmud Babilonia, Traktat Bava Batra 99a mengatakan, kalau bangsa Israel melakukan good deeds, melakukan mitzvot, tidak melawan Hashem, cherubim ini, malaikat ini akan memandang satu sama lainnya. Tapi kalau misalnya Israel berdosa kepada Hashem,
kerubim ini akan membalikkan wajahnya, tidak saling berpandangan. Mengapa? Pertanyaan. Gemara menjelaskan begini. Setiap orang itu harus memandang wajah saudara-saudaranya. Ini arti kalimat ish el akhif. Artinya simbolnya adalah setiap orang di dalam yang sama-sama menyembah Hashem itu berlaku prinsip brotherly relationship antara satu sama lain. Kita semua adalah saudara. Ya. Kita semua adalah keluarga. Di dalam komunitas orang Yahudi, mau itu Yahudi Sephardik, mau itu orang Yahudi Askenazi, walaupun berbeda, itu mereka adalah brotherlyhood, keluarga satu sama lainnya. Karena mereka sama-sama disatukan melalui Torah. Pemersatunya adalah Torah. Itu sebabnya setiap orang Yahudi itu selalu concern, selalu perhatian akan satu sama lainnya. Jika ada Yahudi yang sakit, maka akan saling menolong. Konsep ini disebut sebagai arvut. Di dalam Beit Elohim, di dalam kerajaannya Hashem, di dalam kerajaan Israel, tidak ada konsep yang namanya selfish behavior. Nggak ada konsep itu. Konsep selfish behavior, sombong, itu bertentangan dengan kehendak Hashem. Konsep yang ada adalah arvut. Kalau satu benar, semua benar. Itu konsep teruma, kan 2% kudus, seluruhnya 98% juga kudus. Kalau satu orang salah, bahaya. Karena semua juga akan kena dampaknya salah. Itu konsep arvut. Oke, saya lanjut ke materi yang lain, yaitu tentang menorah. Di ayat 31-32 di situ berbicara tentang konsep menorah. Menorah harus dibuat dengan 6 cabang dan ada 1 di tengahnya. Total ada 7. Ini gambarnya seperti ini. Menorah. Terlalu ke atas ini. Oke. Ini menorah. Asli menorah yang ada di Yerusalem, di Temple Mount. Saat Bait Suci nanti berdiri kembali, menorah ini akan dipakai di dalam ruang kudusnya nanti. Kita perhatikan, menorah ini terdiri dari 3 cabang di kanan, 3 cabang di kiri, dan 1 cabang di tengah. Konsep inilah yang disebut sebagai Torah. Menorah itu digambarkan seperti Torah, karena Mishle atau Amsal 6 ayat 23 di situ dikatakan ki ner mitzvah. Betorah or, karena mitzvah itu, melakukan mitzvah itu ada seperti lilin. Dan Torah itu adalah terang. Jadi menorah itu adalah melambangkan Torah. Averi melihat menorah, ini adalah gambaran Torah. Torah terdiri dari oral, Torah tertulis, dan Torah oral. Kalau Kaverin perhatikan, the central branch, menorah yang di tengah ini, cabang di tengah ini, melambangkan tentang Torah tertulis. Sedangkan 6 cabang, 3 di kanan, 3 di kiri, melambangkan Torah oral, yang terdiri dari 6 segmen dari Mishnah, penjelasan dari Torah tertulis. Jadi ada 6 kan, 3 di kanan, 3 di kiri. Ini melambangkan tentang Torah oral. Berbicara tentang 6 sederim. Makanya disebut sebagai sisa sidre Mishnah. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada seder untuk apa ini terlalu kecil. Zeraim, seder untuk Moed, seder untuk Ashim, wanita, seder untuk Nezukin, untuk damages, seder untuk Kedoshim, untuk hal-hal yang kudus, seder untuk Tehorot, purity.
Jadi kalau Haverim perhatikan, sebentar ya, saya buka dulu. Sevarianya. Kalau Haverim perhatikan, mengapa disebut sisa sidrei Mishnah? Oke. Di dalam Mishnah ada 6 seder. Seder Zeraim, Seder Moed, Seder Nashim, Seder Nezikin, Seder Kodashim, Seder Tahorot, dan 6. 1, Zeraim 1, Moed 2, Nashim 3, Nezikin 4, Kodashim 5, Tahorot 6. Oke. Mishnah itu adalah kumpulan dari oral Torah yang dibukukan oleh Rabbi Yehuda Hanasi. Kumpulan dari Mishnah, karena Mishnah itu hanya berupa penjelasan singkat, banyak Talmidim yang sulit mengerti Mishnah kalau tidak mengerti sejarah. Itu sebabnya dibuat komentari dari Mishnah yang disebut Gemara. Kumpulan dari Mishnah dan Gemara disebut dengan Talmud. Di dalam Talmud terbagi menjadi dua Talmud. Ada Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalmi. Dua-duanya, Talmud Bavli dan Talmud Yerusalmi, terdiri juga 6 seder mengikuti Mishnah. Ini Talmud Bavli. 6 seder. Seder Zeraim 1, Seder Moed 2, Seder Nashim 3, Seder Nesikin 4, Seder Kodashim 5, Seder Tahorot 6. Oke. Di dalam Talmud Yerusalmi juga dibagi menjadi 6 sederim. Seder Zeraim 1, Seder Moed 2, Seder Nashim 3, Seder Nesikim 4, Seder 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 5. Harusnya 6. Harus ada 6, ya. Jadi semua terbagi menjadi 6 sederim. Itu makanya disebut sebagai Shisha Sidre Mishnah. Shisha Sidre Mishnah. Ya. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah gambaran dari menorah. Karena menorah itu melambangkan Torah, mengingat ayat di Amsal 6 ayat 23 yang mengatakan Kiner mitzvah betorah or, karena melakukan mitzvah itu adalah seperti lilin, memberikan terang. Dan Torah itu adalah or, memberikan cahaya, yaitu menorah. Itu akhir slide dari Parashat Terumah. Semoga bisa bermanfaat bagi Haverim semua. Dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah saya tutup dengan berkat ini. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah temet v'chai olam nata bituchinu. Baruch ata Hashem noten haTorah. Hashem Yeshua Mesichenu. Amin ve'amin. Berkatilah Engkau Hashem Elohim kami Raja semesta alam yang telah memberikan Torah kebenaran dan yang telah memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Hashem sang memberi Torah. Dalam nama Masiah Yeshua kita sama-sama katakan amin.